Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindsay Listiawati. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah, saya mengambil program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini video kali ini saya akan menjelaskan mengenai istihsan. Selamat mendengarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian istihsan. Nah, istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Nah, jadi baik dengan cara meninggalkan kias jali dan mengambil kias khofi sebagai sandaran hukumnya, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz'i dari permasalahan yang sifatnya kuli. Nah, itu beberapa sedikit pengertian istihsan sendiri. Nah, ada pula pengertian istihsan menurut para ulama, diantaranya yaitu menurut Imam Al-Bajdawi Al-Hanafi. Beliau mengatakan bahwasannya istihsan yaitu pemindahan kias pertama kepada kias lain yang lebih kuat, atau istihsan adalah membatasi kias dengan dalil yang lebih kuat. Nah, kemudian ada menurut Imam Al-Sayyatibi, yaitu menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kuli. Nah, itu adalah beberapa pengertian istihsan menurut para ulama dan pengertian istihsan menurut istilah. Nah, setelah tadi pengertian, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kehujahan al-istihsan. Nah, kehujahan istihsan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini tercantum dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Nah, menurut ulama Hanafiyah bahwasannya pujian dan sanjungan dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan istihsan, sekaligus ayat tersebut menguatkan kehujahan istihsan. Nah, kemudian dikuatkan kembali oleh Quran surah Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi, artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, itu beberapa kehujahan yang menguatkan kehujahan istihsan. Nah, isyarat ayat tadi Az-Zumar ayat 55 dan ayat 18 itu arahan untuk mengikuti yang paling baik dengan konsekuensi meninggalkan yang kurang baik. Nah, seandainya ayat ini bukan tentang kehujatan istihsan, maka tidak akan ada perintah tersebut. Nah, itu pembahasan mengenai kehujahan istihsan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pandangan Abu Hanifah tentang al-istihsan. Nah, istihsan yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah bukan istihsan yang menyalahi nas atau kias, tetapi istihsan ini merupakan bagian daripada kias. Nah, hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan ilat kias, karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara atau dengan ijma. Nah, Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihsan ini dengan nas. Nah, kemudian oleh sebab itu, dengan tujuan syara, istihsan yang digunakan Imam Hanafi adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Khurqi, yaitu
seorang mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama. Nah, definisi inilah yang paling tepat dalam menjelaskan hakikat istihsan dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Nah, sebab definisi dan inti pengertiannya yaitu memberikan gambaran bahwa istihsan apapun bentuk dan macamnya terbatas pada masalah-masalah juz'iyah saja. Karenanya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, maka dalam pembahasannya terdapat dua segi yang saling berlawanan. Yang pertama adalah segi yang nyata menghendaki adanya suatu hukum, dan yang kedua yaitu segi yang belum jelas menghendaki adanya hukum yang lain. Nah, dalil yang digunakan hujah dalam penggunaan istihsan yaitu tadi Quran surat Az-Zumar ayat 55. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai istihsan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak tutur kata yang kurang mengenakan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.